Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah film action Mamang Boyka yang mengisahkan tentang seorang petarung ganas yang mengasingkan diri di daerah terpencil di Thailand. Dan beliau kini dijebak menjadi mangsa dalam sebuah permainan berburu manusia yang brutal oleh seorang miliarder misterius yang menawarkan bayaran besar. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria yang sedang diburu oleh beberapa orang yang berusaha membunuh mereka. Walaupun dua orang pria itu sempat melakukan perlawanan dan berusaha keras untuk kabur, sangat disayangkan salah satu dari mereka mati di tangan para pemburu tersebut. Beberapa waktu kemudian, terlihat seorang pria sekaligus petarung profesional yang bernama Wes Beller yang sedang berada di sebuah acara tarung yang begitu meriah. Rupanya kali ini Wes harus melawan rekan satu timnya yang bernama Johnny Sterling untuk memperebutkan sebuah penghargaan dan membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Namun tanpa disangka, tendangan yang mengenai Johnny membuat dia tidak sadarkan diri cukup lama. Sehingga para petugas pun sontak langsung membawa Johnny dan melarikannya ke rumah sakit. Oh my God, he's still down. He's still on this. Tidak lama setelah Johnny dibawa ke rumah sakit, terlihat Wes begitu terpukul sebab dia takut kehilangan sahabat dekatnya itu. Family, all right? You're always going to be welcome out at the beach house. This is to remind you of all the time we spent training for this. Beberapa bulan kemudian, ternyata ketakutan Wes menjadi kenyataan. Karena setelah dilarikan ke rumah sakit, Johnny harus menghembuskan nafas terakhirnya. Sebab tendangan yang didaratkan Wes terlalu kencang. Kick the shit out of each other in the gym on a daily basis. Best friends can do this to each other. Maka dari itu, Wes pun sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Dia pun langsung menjalani kehidupannya di negara lain dan berprofesi sebagai petarung jalanan. Karena kehebatannya dalam bertarung, Wes kerap kali diundang ke acara besar yang diadakan para Crazy Rich untuk melawan para jagoan mereka.
Hingga setelah beberapa hari kemudian, Wes yang baru selesai bertarung dan menjadi juara, dia dihampiri oleh seorang saudagar kaya yang bernama Jonah Eldrick bersama tangan kanannya yaitu Madden. Ternyata, maksud Eldrick menghampiri West hanya untuk mengajaknya masuk ke dalam sebuah acara pertarungan yang dia adakan. Walau di situ Eldrick mengatakan kalau hadiahnya adalah $500.000, West yang tidak tertarik sedikit pun tidak mau memenuhi permintaan Eldrick. Eldrick yang tidak kehabisan akal, sebelum pergi dia menyuruh Madden untuk memberikan kartu namanya. I'm Jonah Aldridge. Listen, Mr. Aldridge. Aldridge. I want to give you a second chance. A one-off fight in Miramar. $500,000. Madden, give Mr. Baylor our particulars. Hari demi hari, West terus dihantui bayangan sahabatnya itu, yaitu Johnny, yang mana Johnny pada saat itu berniat untuk membeli rumah di pinggiran pantai, dan rumah tersebut terbuka bebas dan dikhususkan untuk West jika sewaktu-waktu West berkunjung ke rumahnya tersebut. Tanpa diduga, demi memenuhi permintaan terakhir Johnny, West pun lalu menghampiri Aldrich. Setelah West sudah bertemu dengan Aldrich, West mengatakan kalau dia akan ikut dalam acara tersebut dengan satu permintaan. Jika West menang, Aldrich harus membayarnya senilai $1 juta. Helps me to focus. I want $1 million. Kesepakatan pun disetujui, dan kini West langsung diantar menggunakan sebuah helikopter untuk pergi ke lokasi yang terletak di tengah hutan besar Myanmar. Setibanya di lokasi, Aldrich menemui seorang jenderal di sana, dan setelah itu dia memperkenalkan West pada beberapa orang pembunuh bayaran hebat. Di antaranya ada Esparto, lalu The Zimling Texas, yaitu Jacob dan putranya Tobias, serta seorang wanita tangguh, yaitu Sofia, dan yang terakhir adalah seorang pria muda yang bernama Marshall. Beberapa saat kemudian, West yang heran pun bertanya, di manakah ring pertarungan dan lawannya? Mendengar pertanyaan tersebut, Aldrich pun menjawab kalau ring pertarungan adalah area seluruh hutan yang berada di hadapan West saat ini. Dan Aldrich juga mengatakan kalau lawan West adalah para pembunuh bayaran yang baru saja berkenalan dengannya. Disitulah West sadar kalau dia akan dijadikan objek buruan oleh mereka semua. Maka dari itu, Aldrich memberikan $1 juta dalam bentuk berlian ruby sebagai hadiah jika West berhasil selamat sampai ke perbatasan. Where's the opponent? What exactly is going on here? Where's the ring? Ring, well, you're standing in it. 100 square miles of jungle. $1 million worth of rubies. Walaupun West sempat menolak dan ingin kembali pulang, tapi di sini Aldrich bersama yang lain tetap bersikeras memaksa West untuk ikut dalam permainan. Hingga tidak lama kemudian terlihat dua orang pria di bawah, dan tanpa diduga setelah mereka dilepaskan, kedua pria itu ditembak mati tepat di hadapan West. Bye-bye. Liciknya, para pembunuh bayaran itu diberi senjata canggih masing-masing, sedangkan West hanya diberi sebuah botol minuman kosong saja. Karena waktu start dimulai, terpaksa West pun berlari sekencang mungkin agar bisa terbebas dari mereka semua. Tidak lama setelah kepergian West, Aldrich merampas semua ponsel dan perangkat elektronik yang dimiliki dan dibawa oleh para pembunuh bayaran itu. Semua yang dilakukan Aldrich ini agar situasi semakin seru, dan tidak ada orang yang bisa melaporkan tindakan mereka pada kantor pusat atau pada pihak berwenang. We don't just share this with anyone. Calls just a few snaps. Take a mental picture, Mr. Marshall. Lord, but camera. Fuck or hunt. Capture it on camera. You're gonna let it live in here forever. Kemudian para pembunuh bayaran itu disuruh Aldrich untuk menyusuri hutan demi menemukan keberadaan West. You CrossFit? Hingga tidak lama dari itu, saat West akan mengambil air di sungai, dia melihat mayat seseorang yang tergeletak dibiarkan begitu saja. Dan tanpa diduga, tiba-tiba salah satu orang pembunuh bayaran yang bernama Maduka menyerang West.
Beruntung ketika Aldrich bersama yang lain tiba di sana dan mengecek jasad Maduka, Wes berhasil kabur terlebih dulu. Dan tanpa mereka sadari, diam-diam Marshall merekam kegiatan mereka. All bets are off. From now on, watch your backs. And I guarantee one of you will be wearing a... Pencarian pun kembali dilanjutkan, di mana Aldrich yang sudah mengetahui lokasi Wes langsung menyuruh yang lain untuk bersiap-siap. Sedangkan Wes yang hanya menggunakan jam tangan pemberian dari Johnny, dia sangat kesulitan mencari jalan pintas menuju ke perbatasan. Bow and arrows in a barrel, Baylor! It's Christmas! Setelah berusaha untuk kabur, Wes tidak sengaja bertemu dengan segerombolan gajah yang sedang berada di pinggiran sungai. Di situ juga, Wes dihampiri oleh seorang penduduk lokal yang bernama Ta. Ta yang mengetahui Wes sedang diburu oleh kelompok Aldrich, Ta pun sontak mengajak Wes ke suatu tempat. Then he disappeared. That's how we got involved in all of this. Everything looks the same to me. Dari percakapan mereka diketahui kalau Ta juga sedang mencari kakaknya yang tempo lalu diburu oleh kelompok Aldrich. Namun sayangnya keberadaan mereka berdua diketahui oleh Aldrich dan kelompoknya yang langsung berpencar menggunakan kendaraan yang telah disediakan. Tell the gang there's another target. Setibanya Wes dan Ta di suatu tempat dan sebentar lagi sampai ke perbatasan, tiba-tiba terlihat beberapa pembunuh bayaran itu muncul dan menyerang Wes. Oleh karena itu, Wes yang takut Ta terluka, dia pun segera menyuruh Ta untuk bersembunyi. Dengan menggunakan motor yang berhasil Wes rebut dan dia mengalihkan Sofia untuk menjauh dari lokasi tersebut. Sementara itu di sisi lain, sangat disayangkan keberadaan Ta diketahui oleh Jacob dan juga Tobias. Melihat sang ayah akan memprasoi Ta, Tobias yang tidak tega pun langsung meninggalkan sang ayah. Namun tidak disangka ternyata Ta berhasil membunuh Jacob pada saat Tobias mengira kalau ayahnya sedang memprasoinya. Beberapa saat kemudian, Wes yang kembali ke sana pun segera membawa Ta untuk pergi. Tidak lama dari itu, Aldrich bersama kelompoknya yang baru tiba langsung memarahi Tobias dan meyakinkannya untuk menjadi seorang pembunuh bayaran profesional demi bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Louder. I wanna kill them! I can beat us! Why did you run home to mommy? Melihat luka yang dimiliki oleh Wes, Ta pun mengajak Wes untuk beristirahat sejenak dan mengobati lukanya di kediaman Ta. Show me your wound. What are you going to do with your money? Disitulah Ta lalu mengatakan kalau dahulu sebelum kemunculan Aldrich dan kelompoknya, penduduk setempat hidup bahagia tanpa harus memikirkan bagaimana esok mereka mencari makan. Namun setelah Aldrich dan kelompoknya masuk ke wilayah mereka, jenderal di sana yang terus diberi suap oleh Aldrich dan mengizinkan kelompok Aldrich bertindak seenaknya, serta membuat para penduduk di sana dijadikan budak dan sebagian dipindahkan ke wilayah lain. Agar bisa mengembalikan situasi seperti sebelumnya, Ta membutuhkan uang untuk diberikan pada sang jenderal yang dapat mengusir dan menghabisi kelompok Aldrich. Told us that hunters had paid the general. Everybody leave. Abandoned. It's awful there. No way to make offerings to the first, now that they're hungry.
Ketika mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan, Wes menyadari kalau area yang mereka injak saat ini dipenuhi ranjau darat. Tidak lama kemudian muncul Aldrich bersama para pembunuh bayaran yang tersisa yang berniat untuk memburu mereka. Agar Ta tidak terlibat dengan hal ini, Wes pun menyuruh Ta untuk pergi, dan setelah itu dia menyerang kelompok Aldrich. Bastards. Freeze! Karena kebodohan dan kecerobohan Tobias, dia pun harus mati mengenaskan terkena ranjau darat. No, Tobias, wait! Ketika dirasa sudah tidak ada jalan lain lagi dan langit pun sudah mulai gelap, Ta pun mengajak Wes untuk bersembunyi di suatu tempat. Rupanya Ta membawa Wes memasuki sebuah gua tempat para warga setempat yang dulunya adalah tempat untuk menunaikan ibadah. Tidak disangka di gua itu, Ta bertemu dengan kakaknya yang bernama Win, yang merupakan salah seorang yang diburu oleh para anak buah Aldrich di awal film tadi. Tracks lead down here. What's wrong? Lost the tracks. Why do you care so much about that watch? Keesokan harinya, Wes yang baru terbangun dari tidurnya itu menyadari kalau ruby yang dia bawa ternyata dicuri oleh Ta dan juga Win yang telah pergi meninggalkannya. Tanpa Wes sadari, ternyata mereka berdua berhasil ditangkap oleh Aldrich. Where's Wes Baylor? I killed him. For the rubies. He was asleep. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Wes yang kini sedang menyusuri area sekitar, dia melihat keberadaan Ta dan juga Win yang tidak jauh dari hadapannya. Wes yang tahu kalau Marshall diam-diam merekam kejadian tersebut, dia pun langsung melumpuhkan Marshall saat itu juga dan merebut kamera yang dia bawa. Please don't kill me. Sebelum Ta dan juga Win dieksekusi, sembari menodongkan senjata ke kepala Marshall, Wes muncul dan menyuruh Aldrich untuk membebaskan Ta dan juga Win. Aldrich yang tidak punya jalan lain pun langsung mengembalikan ruby yang sebelumnya dia ambil, sekaligus membebaskan mereka berdua. Pada kesempatan itulah, Wes menyuruh Ta dan juga Win untuk pergi terlebih dulu, karena dia akan menghadapi dulu kelompok Aldrich. Namun ketika Ta dan Win akan pergi, ternyata Sofia dari tadi sudah menunggu mereka. Oleh karena itu, sebelum Sofia melakukan penyerangan, Ta mendorong Win dan menyuruhnya untuk pergi ke tepian sungai, sementara dirinya akan terlebih dulu bertarung melawan Sofia. Di saat yang bersamaan setelah melakukan pertarungan singkat, Wes yang terpojok pun terjun ke dalam sungai. Dengan menggunakan batang kayu, Ta dan Win menghampiri Wes dan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Disitulah dia meminta maaf dan mengembalikan ruby yang sebelumnya dia curi pada Wes. Lalu Wes yang teringat kamera yang dia dapatkan dan demi menguap aktivitas busuk yang dilakukan Aldrich, Wes pun mengambil kartu memori tersebut dan membuang kamera tersebut. We had no choice. We always have choice. Ternyata kamera yang dibuang oleh Wes itu ternyata berhasil ditemukan oleh Aldrich. Dan kemudian Aldrich yang mengetahui kalau memori di kamera itu hilang dan Marshall telah melanggar peraturan, Aldrich pun seketika langsung menjenuh Marshall saat itu juga. Kemudian setelah mengecek lokasi dari keberadaan Wes, Aldrich menyuruh Madden untuk mengerahkan pasukan tambahan demi bisa membunuh Wes beserta Win dan juga Ta. Beberapa waktu kemudian ketika Wes, Ta, dan Win sampai di daratan, mereka menyadari kalau Aldrich dan kelompoknya berhasil menemukan mereka karena terdapat pelacak GPS di salah satu ruby yang mereka bawa. Oleh karena itu, demi menyelamatkan Ta dan Win dan para warga, Wes pun memberikan semua batu ruby pada Ta untuk diserahkan pada jenderal. Sementara dia akan membawa pelacak GPS itu agar keberadaan Ta dan Win tidak diketahui oleh kelompok Aldrich.
Setelah mereka berdua pergi, Wes diam-diam membocorkan drum tangki bahan bakar dan bergegas kabur melarikan diri. Melihat hal itu, Aldrich pun langsung mengerahkan semua pasukannya untuk memburu Wes. Di saat yang bersamaan juga, keberadaan Ta dan juga Win diketahui oleh Esparto yang seketika langsung menyerang Win. Melihat kakaknya terus dihajar oleh Esparto, Ta pun ikut membantu kakaknya itu. Hingga saat Esparto akan membunuh Ta, Win yang tidak mau adiknya mati pun langsung menancapkan tombak hingga menembus tubuh Esparto. Kembali ke Wes yang sebentar lagi akan sampai ke perbatasan dan Aldrich pun terus-menerus menyerangnya. Untungnya, Wes berhasil tiba dan melumpuhkan beberapa anak buah Aldrich di sana. Hingga saat Wes naik dan bersembunyi di jembatan, Aldrich muncul dan menembak salah satu warga di hadapannya. This was meant for you. Ketika Aldrich akan menembak seorang anak kecil, Wes yang tidak mau hal itu terjadi pun terpaksa muncul dan menghampiri Aldrich. Aldrich! And if I don't? Disitulah tanpa diduga, Aldrich mengerahkan beberapa orang anak buahnya yang langsung menghajar Wes walaupun dirinya hanya seorang diri. Not you, not yet. Dengan mudah Wes dapat mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya Wes pun harus melawan Medan yang dari tadi menunggu pertaruhan tersebut. Tanpa basa-basi, Wes langsung menghajar Aldrich dan pertarungan di antara mereka berdua pun tidak terhindarkan lagi. Ketika Wes akan menghabisi Aldrich, tiba-tiba sang jenderal bersama para pasukannya pun datang. Disitulah Aldrich langsung meminta sang jenderal untuk segera membunuh Wes. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Ta muncul dan memberikan rubi sesuai perjanjian pada jenderal itu. Setelah situasi sudah mulai tenang, Ta memberikan sisa rubi milik Wes. Karena sebenarnya Ta hanya memberi jenderal tersebut sebagian rubi milik Wes. Beberapa waktu kemudian terlihat Wes sedang membaca surat dari istri Johnny yang sangat bahagia karena Wes berhasil memenuhi keinginan terakhir Johnny untuk membelikannya rumah di pinggiran pantai. Atas kejadian sebelumnya, kini Wes dan Ta membuka sasana latihan bela diri di wilayah tersebut. Dengan begitu, dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa hidup tidak selalu adil dan tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita. Akan tetapi, selama kita memilih untuk selalu tetap melangkah, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kita belum kalah. Itu saja ya guys.